Halo guys, kembali lagi di channel Rahmat Halakam. Nah, untuk video kali ini kita akan mengerjakan modul 3 dari modul Sistem Informasi, Algoritma, dan Pemrograman UPN Veteran Yogyakarta. Yang akan kita kerjakan adalah nomor 1, yaitu membuat program untuk menghitung volume silinder. Nah, rumus dari volume silinder itu adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Lalu bagaimana cara kita membuat programnya? Kita bisa melihat atau membaca materi dari modul 3. Di sini ada codingan untuk ini ya, menghitung luas dari lingkaran. Nah, dalam program ini juga akan menggunakan konsep yang bernama konstanta di sini ya, konstanta. Jadi mendefinisikan suatu konstanta. Nah, konstanta itu apa? Konstanta adalah nilai tetap yang tidak akan berubah. Terus kita juga akan menggunakan konsep yang penting juga adalah ini, tipe data. Nah, kenapa penting? Karena dalam perhitungan di komputer, terutama menggunakan pemrograman C++, ketika kita ingin menghitung suatu perhitungan gitu, kita bisa menggunakan beberapa tipe data seperti integer, long, atau float. Nah, kita sebaiknya menggunakan float, bukan sebaiknya, seharusnya menggunakan float atau double yang nilainya adalah nilai real atau yang bisa pecahan gitu. Kalau integer, ketika kita ingin menghitung suatu perhitungan dan nilainya itu tidak pecahan, kita bisa menggunakan integer. Tapi karena kita ingin menghitung volume silinder yang mungkin saja perhitungannya itu tuh bisa pecahan, maka kita menggunakan float atau double. Seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan awal. Sekarang kita lanjut ke pemrogramannya. Di sini saya akan membuat nama file yaitu adalah volume cylinder.cpp. Oke, sekarang udah dibuat. Nah, untuk awalannya sama. Kita mendeklarasikan terlebih dahulu ini apa? library-nya. Terus biasa using namespace std. Lalu kita buat fungsi utamanya, yaitu integer main. Nah, dalam fungsi ini kita akan membuat atau mendeklarasikan perintah-perintahnya. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat program? Kita harus menentukan terlebih dahulu, atau kita harus berpikir terlebih dahulu ketika ingin membuat suatu program. Karena program yang akan kita buat adalah volume silinder, dan volume silinder itu tuh perhitungannya menggunakan beberapa hal seperti yang pertama. Yang pertama adalah perhitungannya mengharuskan adanya jari-jari. Lalu yang kedua adalah pi ya. Lalu yang ketiga adalah tinggi. Nah, ketiga hal ini yang akan menjadi variabel. Teman-teman pasti sudah tahu kan variabel itu apa? Variabel adalah tempat suatu nilai disimpan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menyimpan suatu nilai ke program, itu teman-teman harus menyimpannya dalam variabel. Dan setiap variabel membutuhkan tipe data. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan membuat 3 variabel. Yang pertama adalah jari-jari, pi, dan tinggi. Oke. Di sini kita akan menggunakan, teman-teman harus ingat ya, ketika ingin mendeklarasikan suatu variabel, jangan lupa mendeklarasikan juga tipe datanya. Nah, teman-teman juga harus mengerti jenis-jenis tipe data apa aja yang cocok digunakan untuk setiap variabelnya. Kita menggunakan float. Float di sini adalah suatu tipe data yang dapat tetapi yang menyimpan nilai real gitu. Jadi nilai yang bisa pecahan. Berbeda dengan integer yang nilainya hanya bilangan bulat. Oke.
Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel yang pertama adalah jari gitu ya. Misalnya seperti ini. Lalu variabel yang kedua adalah tinggi. Seperti ini, dan yang ketiga adalah pi. Oke. Lalu kita bisa, setelah kita mendeklarasikan variabelnya, sekarang kita mendeklarasikan nilai dari setiap variabel. Jadi di sini kita deklarasikan misalnya jari sama dengan 5, seperti ini. Lalu tinggi sama dengan 10, seperti itu. Dan pi sama dengan 3.14. Oke. Lalu setelah itu, kita juga jangan lupa untuk mendeklarasikan satu lagi variabel yang keempat adalah volume. Nah, variabel volume di sini adalah variabel yang akan menyimpan nilai perhitungan dari jari-jari kali pi kali tinggi. Seperti itu. Di sini ya. Jadi di sini kita tulis rumus silinder, volume silinder. Oke. Dan rumusnya yaitu adalah volume sama dengan pi r kuadrat kali tinggi. Pi-nya adalah pi, terus dikali r, r-nya adalah jari, seperti ini. Lalu juga dikalikan jari lagi, seperti ini, lalu dikali dengan tinggi. Ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan perhitungan, sekarang kita dapat menampilkan hasil perhitungan ke dalam terminal atau konsol dengan cara menggunakan perintah cout. Lalu kita beri keterangan volume hasil gimana ya? Volume sama dengan seperti ini aja, atau hasil perhitungan gitu ya. Hasil perhitungan volume silinder sama dengan seperti ini. Terus kita kasih variabel yang menyimpan hasil perhitungan, yaitu volume. Lalu kita beri indl atau endline. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat ada keterangan error. Volume silinder di line 16. Mana line 16? Ya, ini. Error. Use of undeclared identifier volume. Nah, mengapa bisa error seperti ini? Karena volume ini adalah suatu variabel, dan variabel ini belum memiliki tipe data. Oleh karena itu, kita harus menambahkan tipe data dari variabel volume terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahkan volume. Nah, artinya volume ini akan bertipe data float. Oke. Lalu kita run lagi. Oke. Nah, oke, di sini sudah terlihat hasilnya. Hasil perhitungan volume silinder adalah 785, gitu ya. Oke, terus kita lihat lagi untuk keterangannya. Keterangan soal, apakah sudah benar atau belum. Oke ya. Tetapi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, seperti adalah pi. Nilai pi pasti bernilai 3.14 biasanya. Konstantanya kan seperti itu. Karena pi adalah suatu konstanta yang nilainya tidak berubah, maka dengan lebih baiknya ya, dengan bijaknya, kita harus mendefinisikan konstanta dengan cara menuliskan codingan program seperti ini. Kita mendefinisikan define pi seperti ini. Nah, untuk konstanta biasanya menggunakan huruf uppercase semua. Jadi pi-nya ini itu bukan pi seperti ini, bukan pi seperti ini, tapi uppercase semua. pi. Nah, lalu nilai dari pi adalah 3.14. Seperti itu. Jangan lupa titik koma. Oke.
karena kita sudah mendefinisikan pi adalah 3.14 dan sebagai konstanta, kita tidak perlu lagi menggunakan pi yang di sini. Kita hapus saja. Oke, jangan lupa kita hapus di sini juga. Oke. Nah, kalau misalnya dihitung 3.14 kali 25 kali 10 kali tingginya adalah tadi ya 3.14 kali 5 kali 5 kali 10. Kita coba kalkulator. Berapa? 3.14 dikali 5 kali 5, ya kan benar, kali 10. Ya, 785. Oke, benar. Perhitungannya udah benar. Oke, kalau udah ini komennya mungkin bisa saya hapus saja ya, biar tidak mengganggu. Seperti ini, udah. Oke. Nah, sekarang coba kita run kembali programnya. Oke, di sini error P, use of undeclared identifier P. Nah, karena P yang tadi itu menggunakan lowercase dan sudah diganti menjadi uppercase, maka di sini kita juga harus menggantinya dengan uppercase. Seperti ini. Lalu kita simpan, lalu kita jalankan kembali. Nah, oke, tadi ada beberapa permasalahan seperti ini. Error in direction requires pointer operand float invalid. Nah, error ini bisa kita atasin dengan meletakkan nilai P di akhir perhitungan dari perhitungan volume. Seperti ini. Jika tadi P-nya itu ada di depan, sekarang kita ubah menjadi P-nya ada di bagian belakang. Oke, seperti ini. Lalu kita coba run kembali. Ya, dan berhasil ya. Hasilnya adalah 785. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita juga dapat menampilkan masing-masing variabel, menampilkan nilai dari tiap masing-masing variabel dengan cara cout seperti ini. Lalu kita tulis di sini adalah jari sama dengan jari seperti ini, INBL. Lalu juga kita tampilkan nilai dari tinggi silinder sama dengan seperti ini, tinggi NBL. Oh ya, ini jari-jari ini ya, jari-jari lingkaran. Oke, lalu ya, sepertinya sudah cukup. Lalu kita run kembali. Oh ya, jangan lupa untuk disimpan. Jadi tidak terlihat hasilnya. Nah, oke. Setelah disimpan, di sini kita bisa melihat hasilnya. Jari-jari lingkaran adalah 5, tinggi silinder adalah 10, dan hasil perhitungan volume silinder adalah 785. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya di sini kita beri tingginya itu tuh bukan bilangan bulat, tetapi bilangan pecahan. Seperti 10.5 misalnya. Dan jari-jarinya adalah 3.44 misalnya. Oke, kita simpan, lalu kita jalankan. Oke, hasilnya seperti teman-teman lihat di sini adalah nilainya pecahan. Hasil pecahan seperti ini tidak bisa kita memunculkan hasil pecahan ketika tipe datanya bukan berupa float atau double. Kalau misalnya di sini kita ganti menjadi int atau integer yang isinya adalah bilangan bulat, maka tidak akan memunculkan nilai bilangan pecahan. Coba kita run, akan error. Nah, seperti ini. Implicit conversion from double to integer. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, jari sama dengan 3.14. Ini adalah bilangan pecahan. Padahal yang kita definisikan di sini adalah bilangan bulat, maka akan memunculkan warning, yaitu implicit conversion from double to int. Jadi tidak bisa nih mengkonversikan secara langsung dari double ke integer seperti itu. Oke, sekarang kita ganti aja ini ya, biar benar lagi float seperti ini.
Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.